saya selalu positive thinking ya, dalam arti tetap salah, menurut saya salah seperti itu, kata-kata itu, canda itu tetap salah, tapi dari segi yang saya lihat bahwa kadang-kadang Tuhan itu memberikan rezeki kepada umatnya dengan hal yang tidak terduga, Oke, selamat datang kembali di Room Ngayal. Mudah-mudahan Room Ngayal bisa selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk semuanya ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton konten Room Ngayal, dan terima kasih juga sudah memberikan like dan komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan untuk semuanya. Mulutmu harimaumu, ada pepatah seperti itu, mulutmu harimaumu. Jadi kadang-kadang suatu ucapan yang keluar dari mulut kita itu bisa lebih tajam dari pisau. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kadang-kadang kita nggak menyadari, atau mungkin sekedar candaan yang kita anggap itu masuk dalam norma-norma sosial, atau bercandanya mungkin kita anggap itu biasa saja, tapi belum tentu di dalam masyarakat luas ini dapat menerima candaan kita. Makanya apalagi kita sebagai public figure, apalagi kita sebagai panutan di dalam umat beragama, seyogyanya kita lebih berhati-hati dalam bercanda, atau seyogyanya kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengucapkan suatu kata yang akhirnya kata tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan untuk individu lainnya ya. Ya, kemarin tuh ada sedikit kasus viral ya, orang Ustadz Gus Miftah ya. Ya, tadi siang sudah diklarifikasi dan Gus Miftah pun sudah meminta maaf ya. Ya, semoga tidak terjadi lagi hal seperti itu, karena bagaimanapun seorang public figure, seorang ulama adalah contoh untuk kita semua. Ajaran-ajaran yang diberikan atau pengetahuan yang diberikan oleh seorang ulama ya, yang insya Allah dari pengetahuan tersebut kita mendapatkan kebaikan untuk menjalani hidup ini. Ya, menurut saya sih memang tidak pantas ya, tidak pantas, karena biar bagaimanapun seperti tadi pepatah yang saya ucapkan bahwa mulutmu adalah harimaumu, karena kadang-kadang kata atau kalimat itu yang terlontar dan menyakitkan hati orang lain ini menyangkut dengan derajat manusia dari segi finansial ya, ekonominya ya. Karena kan dari kasus tersebut kan bahwa pelecehan kata itu kan dilontarkannya untuk seorang penjual es teh ya, dan bisa dikatakan bahwa dari kelas yang menengah ke bawah gitu kan, sangat tidak pantas kan, karena kata-kata itu terkesan merendahkan posisi dan merendahkan keadaan seorang penjual es teh ya. Rame tuh akhirnya, tadi saya sempat sambil kerja melihat konten-konten orang ya, banyak netizen juga yang udah geram, marah dengan perkataan atau candaan dari seorang ulama tersebut ya. Ya, semoga aja kedepannya tidak ada lagi yang seperti ini, walaupun cuma sekedar bercandaan, tapi seyogianya bercandanya yang pantas. Apalagi orang tersebut sebagai panutan di masyarakat, berikanlah contoh yang baik, karena nanti bahayanya bukan apa-apa, nanti kan didengar anak kecil, apalagi kan anak-anak sekarang tuh gampang terpengaruhnya. Kita nggak usah kayak gitu, ada kalimat seperti itulah. Ada yang di TikTok segala macem gitu kan, yang agak kasar ngomongnya, itu anak-anak cepet itu akan ngikutin, karena dia akan berpikir bahwa
kata-kata kasar tersebut normal gitu, wajar gitu. Apalagi nanti kata-kata itu yang terucap dari seorang guru ya, atau seorang panutan gitu di dalam ini ya, dalam masyarakat kita gitu sebagian ya. Itu kan sangat bahaya psikologis anak kan, yang mendengarkan mungkin saat pengajian atau yang nonton dalam media YouTube atau media TV, televisi, itu nanti akan menjadi pandangan bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang wajar, kata-kata yang normal gitu. Nah, masyarakat mungkin netizen semuanya mengecam seperti itu. Jangan sampai nanti anak-anak kita, anak-anak bangsa Indonesia menganggap bahwa candaan tersebut atau kalimat tersebut adalah hal biasa, hal wajar untuk diungkapkan. Karena nanti di masyarakat luas jika sedang bercanda atau mengungkapkan sesuatu, mereka tidak akan mempunyai adab lagi. Walaupun itu yang lebih tua misalkan, tapi dia dalam perekonomian atau finansialnya lebih rendah dari orang yang akan bercanda ke dia ya, yang ngatain dia ya. Nanti di masyarakat akan kayak gitu bercandanya. Bisa tukang apa aja gitu yang mungkin derajatnya atau kelasnya lebih rendah dari orang tersebut, akhirnya mereka akan bercandain seperti itu. Mungkin saja kalau kalimat itu keluar dari seseorang yang mempunyai power ya, dalam hal ini mungkin seorang ulama atau apa, atau seorang pemimpin gitu, nggak akan marah, nggak akan sensitif mungkin. Tapi kalau di masyarakat, ada masyarakat lain, individu lain yang bercanda seperti itu, bisa terjadi perkelahian gitu, bahaya. Tapi kalau saya melihat hal ini, saya selalu positive thinking ya, dalam arti tetap salah, menurut saya salah seperti itu, kata-kata itu, canda itu tetap salah. Tapi dari segi yang saya lihat, bahwa kadang-kadang Tuhan itu memberikan rezeki kepada umatnya dengan hal yang tidak terduga, Coba bayangin, seorang tukang ST, hadiah yang diberikan dari rencana hadiah yang diberikan dari Ustadz Muhammad Fahru Rozi Ansar, yang dia ingin dengan kejadian tersebut beliau mau memberikan hadiah kepada tukang es teh itu untuk diberikan umroh. Jadi insya Allah tukang es tersebut akan diberikan hadiah umroh oleh Ustadz Muhammad Fahru Rozi Ansar ya. Amin, saya doakan terlaksana. Nah itu kan kita nggak paham hal tersebut. Mungkin ada sebagian orang nggak paham dengan hal tersebut, karena kadang-kadang Tuhan itu memberikan rezeki kepada umatnya dengan kejadian tidak terduga, Kadang umatnya diberikan hal yang mungkin kejadian buruk atau situasi yang mungkin tidak mengenakan, atau kadang-kadang bisa dikatakan di luar ini ya, masalah yang tadi ya, dalam keadaan musibah bisa terjadi. Dengan cara musibah, Tuhan memang ingin memberikan rezeki kepada salah satu umatnya. Dan kalau saya sering melihat kejadian-kejadian tersebut, bisa di dalam situasi teman saya, dalam lingkungan saya hidup ya, saudara saya, atau dari orang lain yang saya lihat. Pernah saya mengalami seperti itu, melihat langsung kejadian tersebut, bahwa situasi atau musibah yang diberikan kepada umatnya, salah satu umatnya gitu kan, diberikan musibah, tetapi dari musibah tersebut ternyata Allah sudah menyiapkan rezeki untuk dia gitu. Dan itu kan hal tidak terduga. Coba bayangin, andai saja tidak terjadi kejadian ini ya, hilaf dalam arti candaannya melampaui batas gitu kan. Mungkin aja seorang tukang es pada saat ini ya, dalam waktu dekat ini ya,
belum tentu bisa pergi umroh gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi tetap itu disalahkan, tetapi kadang-kadang Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, dan Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan rezeki kepada umatnya itu dengan caranya yang kita tidak bisa masuk dengan logika kita gitu, tidak bisa. Tapi kalau mungkin orang-orang yang paham, ya mungkin orang-orang yang paham tuh maksud saya tuh mungkin seperti orang yang belajar atau mereka sudah masuk dalam, kalau dalam Islam tuh ada namanya ma'rifat seperti itu ya, yang sudah sampai tingkatan itu, mereka tahu biasanya bahwa ada tangan Tuhan di dalam kejadian tersebut. Setiap kejadian-kejadian, mau yang senang, mau yang dalam kesulitan, jika itu ada sesuatu hal positif atau kontribusi positif atau lagi ada benefit di situnya untuk orang yang sedang kena musibah atau gitu ya, atau yang terzolimi lah gitu, itu insya Allah itu ada tangan Tuhan di situ, atau ada turun tangan Tuhan di situ yang melihat individu tersebut yang memang pada saat itu Tuhan mau memberikan suatu hadiah, suatu rezeki kepada salah satu umatnya, cuman dengan cara-cara yang kita tidak mungkin kita tidak masuk dalam nalar pikiran kita ya, untuk orang awam gitu. Tapi hal tersebut bisa terjadi dan banyak sekali terjadi gitu. Dengan situasi-situasi misalkan kejadian ya dalam keluarga saya, misalkan kejadian ketabrak motor atau motor sama motor tabrakan gitu, ringan sih tabrakannya hingga terjadi luka atau gimana gitu. Nah kan dalam situasi tersebut otomatis banyak banyak teman, saudara yang mengetahui karena ada salah satu yang dia kenal sedang kena musibah gitu. Dan memang pada saat itu yang kena musibah tersebut sedang membutuhkan dana, dan akhirnya banyaklah tuh dari saudara, dari teman-temannya akhirnya memberikan dia biaya pengobatan. Tanpa kita sadari, karena kan luka ini kan atau kejadian tersebut tidak mengakibatkan hal yang fatal ya, dalam hal fatal ini mungkin atau patah atau mungkin luka yang sangat dalam, itu tidak. Tapi kalau pendapat saya menyimpulkan bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan suatu rezeki kepada umatnya dengan hal yang tidak terduga. Kalau orang yang banyak uang atau pekerjaannya itu mungkin levelnya manajer atau direktur gitu, nah dia bisa kapan aja ya, mungkin dalam setahun dia bisa sekali atau 2 kali dengan gajinya gitu ya pergi umroh gitu kan. Tapi kan ini saya tidak melihat dari kelasnya ya, tapi realistis ya. Dengan pendapatan mungkin orang yang pendapatannya di bawah rata-rata, yang tidak mungkin mendapatkan rezeki tersebut, tapi Tuhan punya cara. Kan kita nggak tahu, bisa saja penjual es tersebut atau orang lain lah, dia memang bagus hatinya, dia memang ikhlas menjalani hidupnya dengan penuh dengan kesabaran, karena kan seperti ada cuplikan video tadi saya lihat ya, bahwa Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia menghargai tukang bakso, tukang es, karena mereka bekerja sangat ikhlas, mereka bekerja sangat jujur, dan Prabowo memberikan apresiasi kepada mereka dengan termasuk orang-orang yang benar-benar ikhlas menjalani hidup, pekerja keras, dan orang yang jujur termasuk. Ya memang karena mereka tuh benar-benar bekerja penuh dengan tenaga gitu, ekstra tenaga, pikiran kan, fisik juga,
dalam sehari dia mungkin bisa jalan atau beraktivitas yang menempuh waktu atau menempuh jarak yang jauh untuk menjajakan gerobak dia ya, dagangannya ya. Itu kita harus hormati, kita harus menghargai, dan kita pun kalau ada di posisi dia, belum tentu kita bisa sanggup dengan situasi seperti ini ya. Misalkan tiba-tiba yang tadinya enak kerja terus ada di posisi seperti itu, belum tentu berhasil. Karena saya pernah ngalami seperti itu. Walaupun saya tuh belum parah seperti orang lain ya, dalam arti belum parah, belum sampai seperti itu. Tapi kan maksud saya tuh terjadi akhirnya saya buka usaha, tapi usaha itu menurut saya masih dalam kategori kelas menengah lah. Tapi itu pun capek, karena manusia yang biasanya enak tiba-tiba dikasih nggak enak, itu pasti akan berbeda dengan manusia yang sudah rutinitasnya sudah biasa dengan kesulitan gitu hidupnya. Memang ada di garis bawah dan dia memang sudah biasa berdagang tradisional yang membutuhkan fisik yang ekstra gitu. Dia akan terbiasa. Makanya ada candaan dulu di zamannya almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Saya masih ingat karena saya tuh waktu itu masih remaja ya, saya lupa juga ya, masih kuliah atau apa ya, lupa saya juga. Nah itu udah candaan gitu. Kalau anak pesantren udah biasa gitu kan, biasa susah gitu kan, makan kangkung dia bisa tidur gitu. Tapi kalau orang kaya dia makan kangkung belum bisa tidur gitu kan. Tapi kalau orang pesantren bertamu, dia dikasihnya daging ayam, nambah dia gitu kan. Terus juga candaannya orang pesantren tidur di masjid, di ubin biasa, dia bisa tidur nyenyak gitu. Tapi kalau dia tapi kalau orang pesantren ditaruh di hotel, lelap, malah makin lelap gitu. Itu candaan almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ ya, sangat menghibur pada saat itu. Ya benar, karena orang yang biasa susah, dia dikasih makan kangkung aja misalkan udah biasa gitu, karena udah makanan dia gitu. Tapi dikasih daging ayam nambah. Orang susah disuruh tidur di ubin, lelap, udah biasa tidur di ubin. Tapi begitu tidur di hotel, tambah lelap dia. Nah itulah, makanya kembali lagi ke tadi, mulutmu harimaumu, hati-hatilah dalam berucap. Itu juga pelajaran juga buat saya juga. Mudah-mudahan kita semua dijaga dengan ucapan-ucapan yang baik-baik, ucapan-ucapan yang tidak merendahkan orang lain intinya ya. Karena kadang-kadang ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain itu biasanya orang yang tersakiti lebih lama lukanya. Karena kalau pisau lah misalkan, digores di tangan, mungkin seminggu 2 minggu dia akan hilang tuh. Atau lagi kalau sudah kering, copot, kembali normal lagi, hilang, bahkan tidak merasakan sakit. Tapi kalau luka kata-kata dari mulut, dari lidah kita, dari mulut kita yang menyakitkan, itu bisa lama prosesnya gitu, sakit hatinya. Ya sebenarnya sih ini di luar dari kasus tadi ya. Saya sambungkan dengan kejadian-kejadian atau situasi-situasi lainnya yang diakibatkan oleh perkataan ya. Apalagi kita hidup bertetangga, hidup bersaudara yang banyak, keluarga besar. Biasakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik kepada saudara-saudara kita, biasakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik kepada tetangga-tetangga kita, karena ucapan itu kadang-kadang menimbulkan, atau jika itu ucapan yang gak baik atau yang menyakitkan atau yang menghinakan, itu biasanya lukanya sangat lama. Dan kadang-kadang kita menjadikan orang lain tersebut pun jadi dosa kepada kita, karena dia penuh dengan dendam kepada kita. Kita mungkin sudah lupa dengan ucapan kita, tapi orang tersebut kan tidak akan pernah lupa, nggak akan pernah lupa. Kadang itu ucapan itu bisa turun-temurun ke anak-anaknya. Jadi anaknya yang tahu ibunya atau bapaknya yang dihina, biasanya tuh anaknya akan ikut tersakiti biasanya. Akhirnya
kerukunan tuh akan mulai terkikis. Dalam persaudaraan juga seperti itu. Makanya jagalah mulut kita. Lebih baik kita perbanyak diam jika memang kita tidak ada candaan yang baik gitu. Bercanda itu sangat penting. Bercanda itu sangat penting karena bercanda itu suatu obat atau suatu kegiatan yang bisa menaikkan imun kita. Jujur aja, waktu berapa kali saya sebutkan di konten saya ya, waktu kejadian COVID, alhamdulillah saya nggak kena COVID karena imun saya bagus. Jadi sehat itu bukan karena bentuk tubuh atau dengan postur yang besar, bukan juga, tapi itu dari pikiran. Pikiran saya bagus, selalu positif, dan juga imun saya bagus karena saya selalu menyempatkan diri untuk bercanda. Di kesibukan saya bekerja, sepulang kerja saya menyisihkan waktu saya sebentar sedikit lah untuk mendengarkan atau menonton stand up komedi, atau mendengarkan atau menonton candaan-candaan komedian komeng gitu, karena saya sebutkan sebelumnya. Itu menghibur saya karena bercanda itu hal yang diharuskan, karena Nabi pun suka dengan orang-orang yang jenaka gitu. Ya, semoga saja dengan klarifikasi permintaan maaf tadi siangnya saya lihat situasi atau isu-isu ini mereda ya. Semoga aja ini menjadi pelajaran dan kita semua harus saling menghargai kepada semua makhluk hidup, bukan cuma manusia. Kepada binatang pun, kepada tumbuh-tumbuhan kita harus menghormati. Tumbuh-tumbuhan pun harus dilestarikan atau harus dijaga, karena jika tidak ada mereka, kita pun tidak bisa hidup dalam semesta ini. Jika ada salah-salah kata atau ada kurang dari kalimat saya, mohon dimaafkan. Semoga aja ini bermanfaat, karena semua kejadian apapun saya percaya itu pasti ada hikmahnya di dalamnya. Dan kita doakan semua untuk siapapun lebih bijaksana lagi lah menggunakan media sosial, lebih bijaksana lagi dalam berkata-kata, lebih bijaksana lagi dalam beradab, karena biar bagaimanapun juga manusia itu yang dilihat bukan ilmu pengetahuannya, tetapi yang dilihat dari adabnya. Karena apa? Karena setan juga lebih pintar dari kita, tapi setan gak punya adab. Manusia yang mempunyai akal, yang punya pikiran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia harus lebih beradab daripada jin dan setan. Karena ada dulu sejarah juga, sebelum saya tutup konten ini dulu ada sejarah atau ada histori dari seorang wali besar ya. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau saja pernah sedih, beliau saja pernah sampai beristighfar dikarenakan ketemu dengan seorang pemabuk, dan dikarenakan pertanyaan dari seorang pemabuk. Seorang pemabuk tersebut bertanya kepada wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah diriku menjadi orang yang taat?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung menjawab, "Ya, Allah pasti mampu mengubah dirimu menjadi orang yang taat beribadah." "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah diriku seorang ahli maksiat menjadi sepertimu?" Tentu mampu. Allah akan mampu mengubah dirimu menjadi seperti diriku. Yang ketiga ditanya lagi sama pemabuk tersebut, ditanya lagi kan, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu merubah dirimu menjadi sepertiku, mengubahmu menjadi sepertiku, seorang pemabuk, seorang ahli maksiat?" Mendengar pertanyaan ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung menangis dan beristighfar kepada Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menceritakan langsung kepada murid-muridnya bahwa kita ya tidak boleh sombong, yang diberikan pengetahuan yang luas, pengetahuan agama yang bagus oleh Tuhan. Kita harus lebih bijaksana bahwa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dengan mudah
membalikan takdir kita seperti membalikan telapak tangan. Yang baik bisa jadi buruk dan yang buruk bisa menjadi baik. Makanya kita harus lebih bijaksana dikala kita menjadi seorang yang buruk. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik, dan di saat kita menjadi orang yang baik, yang punya pengetahuan agama dan pengetahuan dunia di alam semesta ini dengan bagus, diberikan oleh Tuhan rezeki. Itu masuk rezeki ya, karena kita diberikan ilmu pengetahuan agama yang bagus juga, dan ilmu pengetahuan yang bagus juga di alam semesta ini, sehingga ekonomi kita juga levelnya juga bagus di alam semesta ini. Kita harus menghargai kepada sesama yang di bawah kita, dan kita juga harus menghormati atau memanusiakan, walaupun ketemu dengan seorang yang ahli maksiat atau ketemu dengan seorang yang ahli pemabuk dan segala macam ya. Karena bisa saja yang kita temui saat ini dia seorang ahli maksiat, tapi lusa, besok, lusa, atau suatu saat kita ketemu kembali, mungkin saja dia dibalikan sama Tuhan dan dia diangkat derajatnya hingga dia menjadi orang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Rungayal.